Kebanyakan pianis nggak lanjut main piano di tahun pertamanya. Makanya di video kali ini aku pengen spill 5 rahasia yang guru piano kamu nggak ajarin ke kamu. Rahasia ini aku spill ke 50 murid privatku yang membuat mereka permainannya jadi lancar dan semangat banget latihannya. 5 rahasia ini aku ajarin step by step biar kamu yang nonton dari awal sampai akhir akan dapat insightful yang ngebuat kamu jadi bisa cepet banget jago main pianonya kayak murid privatku. Yang pertama, kamu tuh nggak harus bisa baca not untuk bisa main piano. Lo orang banyak kok musisi yang terkenal yang akhirnya play by ear atau memakai telinganya untuk bisa main di piano tanpa perlu baca not sama sekali. Nah, yang penting step pertamanya untuk bisa langsung main tanpa baca not adalah belajar chord. Temen-temen kalau search di Google lagu apapun chordnya, teman-teman tinggal lihat di depan itu cuma ada chord doang, nggak ada not angka, nggak ada not balok sama sekali. Jadinya teman-teman perlu lakukan adalah tinggal belajar aja chord-chord basic. Jadi kalau contohnya yang di depan, Twinkle Twinkle Little Star, How I wonder what you are. Nah, kalau teman-teman lihat, belajar chord ini juga membantu teman-teman mengembangkan koordinasi tangan teman-teman, kepercayaan diri, dan juga musikalitas. Nah, baru next step setelah belajar chord-chord basic yang teman-teman bisa Google juga biar langsung bisa main musik di sesi pertama teman-teman, baru kamu belajar gaya ngiring. Jadinya permainan tadi yang tadinya cuma seperti ini, Twinkle Twinkle Little Star, bisa permainan seperti ini. Twinkle Twinkle Little Star. Nah, jadi berbeda sekali kan permainannya. Jadi ingat stepnya ya. Yang pertama belajar chord dulu aja, baru gaya ngiring. Gak perlu baca sheet music, teman-teman. Yang kedua, teman-teman gak perlu pakai metronom buat belajar. Kalau teman-teman emang gak suka suaranya seperti ini, nah, dan teman-teman muak belajarnya, ada 3 cara lain untuk mengamalkan ritme kita. Yang pertama pakai backing track. Ini tuh yang biasanya ada drumnya, yang ada suara-suara instrumental lainnya. Ini contoh dari backing track, teman-teman. Yang kedua namanya drum track. Itu tuh yang benar-benar cuma muncul suara drumnya doang. Bisa dicek di sini. Yang terakhir bermain bersama lagu. Ini jadi teman-teman tuh sing along. Jadi ngikutin lagunya bareng-bareng sambil main pianonya. Jadi kalau kita main lagu Twinkle Little Star pakai drum, jadinya begini. Baik kamu yang pengen diajar langsung sama aku, mau worship, jazz, ataupun pop, 50 murid privat udah percaya sama aku. Kamu kapan? Jadi langsung tanya-tanya aja di deskripsi di bawah. Yang ketiga, sebenarnya latihan teknik ini penting sekali, tapi bukan buat warm up atau untuk pemanasan, tapi untuk aplikasi musikal. Jadi latihan seperti tangga nada, atau latihan triad, atau latihan arpeggio, ini sebenarnya penting banget, cuma bukan buat ujian, bukan buat pemanasan doang, tapi untuk aplikasi, teman-teman. Karena teman-teman bakal sering banget ketemu ini kalau teman-teman udah mulai ngiringin lagu apapun, teman-teman. Contoh kita balik ke Twinkle Star. Teman-teman main paling basic aja, cuma main seperti ini. Itu aja tuh udah butuh pemahaman triad yang cukup banyak. Dari chord mayor, terus chord inversion, terus chord mayor lagi, chord inversion lagi. Nah, gimana kalau contohnya kita ganti gaya ngiring? Contohnya, kita sekarang memakai arpeggio. Arti arpeggio adalah kita memainkan isian not chordnya secara berurutan. Contohnya, kalau C begini, kalau arpeggio itu aku pecah-pecah. Jadi aku mainnya nggak berbarengan. Nah, coba kalau aku mainnya seperti ini. Langsung beda banget kan vibes-nya, teman-teman. Contohnya tujuan belajar kunci seperti ini adalah buat apa? Buat kalau kita pindah ke kunci lain. Contohnya aku nyanyinya kecekek atau ketinggian atau kerendahan. Aku bisa pindah kunci lain dengan nyaman. Twinkle, twinkle, little star. Tetap enak kan? Jadi listnya apa aja yang kita udah pelajarin? Yang pertama, triad itu gunanya buat kita pemahaman akordnya lebih dalam. Terus yang kedua namanya inversi atau perputaran suatu chord. Kita tuh gunanya untuk transisinya mulus dari satu chord ke chord lainnya. Yang ketiga, arpeggio gunanya biar kita bisa memainkannya jadi pecah-pecah.
Yang keempat, belajar tangga nada kunci itu tujuannya biar kita bisa pindah ke kunci yang lain sehingga pas kita nyanyi bisa nyaman. Yang keempat, kamu tuh latihan nggak harus banyak-banyak. Sebenarnya latihan yang paling bagus itu adalah latihan yang konsisten tapi pendek. Pendeknya nggak yang sampai 5 menit doang lah. Tapi menurut aku optimalnya adalah 20-30 menit asal kita bisa dedikasikan setiap hari, itu kita improve-nya bakal banyak sekali. Dibanding kita belajar 1 hari langsung belajar 3 jam. Kenapa sesi panjang itu nggak bagus? Karena kita bakal fokusnya hilang. Jadi sebenarnya dari saya membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak itu belajar paling optimal itu dari 20-30 menit untuk latihan piano. Makanya kalau kita latihan lebih dari itu, sebenarnya pasti akan capek. Apalagi aku kan murid ya. Kalau contohnya aku udah ngajar 1 jam tuh, satu murid, itu biasanya udah ngantuk, udah hilang fokus. Apalagi latihan yang nggak ada gurunya di sebelahnya, itu lebih capek lagi. Makanya mau anak-anak ataupun orang dewasa, saran dari aku adalah ya udah, dedikasikan 10-20 menit belajar pas weekdays aja. Jadi 5 hari seminggu, belajar 10-20 menit, itu udah oke banget. Improvementnya pasti jauh lebih besar daripada kita belajar 1 hari langsung 3 jam atau 4 jam. Yang terakhir, teman-teman harus membedakan antara practice atau playing. Latihan atau bermain. Jadi berlatih itu adalah pekerjaan yang fokus, yang metodis, ada goals-nya. Jadi contoh latihan yang baik itu seperti ini. Oke, aku pengen belajar Twinkle Little Star di kunci F. Aku pengen belajar F, terus chord bass, terus chord C, terus chord F. Aku pengen belajar itu, aku putar di lagu Twinkle Little Star dengan backing track. Aku akan latihan selama 20 menit untuk melancarkan permainan aku. Jadi itulah latihan yang baik. Kita terstruktur, ada tujuannya. Nah, jadi kalau latihan itu kita selalu belajar something new, belajar sesuatu hal yang baru. Jadi kalau bermain itu kita memainkan lagu yang kita udah belajar, yang kita sudah sempurnakan. Jadi sebenarnya kita tidak belajar hal yang baru dari situ, tapi tujuannya untuk enjoy atau untuk menikmati. Jadi contohnya teman-teman udah bisa main Twinkle Little Star di kunci C. Nah, pas teman-teman main ini, teman-teman tuh udah nggak belajar lagi hal yang baru. Tapi teman-teman sesimpel menikmati hasil jeripayah teman-teman di piano. Jadi banyak orang tuh yang latihan sebenarnya cuma main. Dan itu tidak mengembangkan permainan piano mereka. Jadi apakah yang paling bagus latihan? Enggak juga. Jadi keduanya memang penting. Latihan untuk kemajuan, permainan untuk kenikmatan. Baik kamu yang pengen diajar langsung sama aku, mau worship, jazz, ataupun pop, 50 murid privat udah percaya sama aku. Kamu kapan? Jadi langsung tanya-tanya aja di deskripsi di bawah.